Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya. Semoga teman-teman sekalian tetap sehat selalu dan diberikan kekuatan dalam melaksanakan berbagai jenis kegiatan dalam kesehariannya, terkhusus dalam mengikuti pembelajaran perkuliahan tentunya. Pada kesempatan ini kita akan belajar terkait standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Tentunya standar pelayanan ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan ya, itu tepatnya di Permenkes nomor 72 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Nah, standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan tentunya dari sistem pelayanan kesehatan rumah sakit ya, yang berorientasi kepada pelayanan pasien, penyediaan sediaan farmasi, alkes, dan bahan medis habis pakai atau BMHP yang memiliki mutu dan tentunya terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, termasuk pelayanan farmasi kliniknya. Teman-teman perlu ketahui ya bahwa dalam pelayanan kefarmasian di rumah sakit, kita harus mengetahui di sana terdapat sebuah sistem tentunya secara garis besarnya adalah rumah sakit itu sendiri, kemudian di bawahnya atau subnya adalah standar pelayanan kefarmasian, yang kemudian ada pelayanan kefarmasian. Untuk rumah sakit itu sendiri ya mungkin bisa didefinisikan seperti adalah suatu bentuk institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan baik itu perorangan ya yang sifatnya paripurna, di mana menyediakan pelayanan rawat inap, menyediakan rawat jalan, dan gawat darurat seperti itu. Dan untuk standar pelayanan kefarmasian ini, itu merupakan suatu tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian ya, artinya ini di dalam rumah sakit. Nah, untuk pelayanan kefarmasian itu sendiri, itu merupakan suatu bentuk pelayanan langsung dan tentunya harus bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan kualitas kehidupan seorang pasien, seperti itu. Nah, tujuan dari standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit itu adalah tadi telah disebutkan, yaitu meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian. Kemudian yang kedua, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian. Terus yang terakhir adalah melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat-obat yang sifatnya tidak rasional ya, di mana ini tujuannya adalah pasien safety gitu. Jadi ini merupakan tujuan dibentuknya adanya suatu standar pelayanan kefarmasian ya yang telah diatur dari dalam Permenkes yang disebutkan di awal slide tadi seperti itu. Nah, standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit itu ya, itu terdiri atas dua ya bagian ya. Yang pertama ini adalah sebagai pengelolaan sediaan farmasi, alkes atau BMHP, dan sebagai pelayanan farmasi klinik. Nah, untuk pengelolaan sediaan farmasi, alkes, dan BMHP itu meliputi ya tahap-tahapnya adalah misalnya pemilihannya, kemudian ada perencanaan kebutuhan, ada pengadaan, ada penerimaan, terus penyimpanan, kemudian pendistribusian ya atau disalurkan ya di dalam rumah sakit itu ya. Kemudian ada pemusnahan dan penarikan. Ada juga pengendalian dan ada sistem administrasi. Sedangkan untuk pelayanan farmasi klinik itu sendiri, nah itu merupakan suatu hal-hal yang dilakukan misalnya dalam pelayanan kefarmasian berupa pengkajian dan pelayanan resep. Kemudian ada penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, ada PIO ya, kemudian konseling, visite atau pemantauan terapi obat, bahkan ke monitoring efek samping obat serta evaluasi penggunaan obat. Nah, bisa juga dilakukan di sini dalam farmasi klinik itu adalah dispensing ya.
apakah itu dispensinya yang berupa sediaan-sediaan yang sifatnya steril, dan bisa juga sebagai dilakukan pemantauan kadar obat dalam darah. Nah, itulah hal-hal ya yang dilakukan seorang farmasis dalam melaksanakan tugasnya di rumah sakit, ya tentunya berpatokan kepada kedua hal ini, seperti itu. Untuk yang pertama ya tadi ya, pengelolaan sediaan farmasi, alkes, dan BMHP. Nah, itu dilaksanakan secara multidisiplin, tentunya terkoordinir dan menggunakan proses yang efektif, ya di mana hal ini untuk menjamin kendali mutu dan kendali biaya. Nah, kemudian selanjutnya ya, dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 Pasal 15 Ayat 3, nah itu mengatakan bahwa pengelolaan alkes, sediaan farmasi, dan BMHP itu di rumah sakit itu dilakukan oleh instalasi farmasi dengan sistem satu pintu. Nah, alkes itu yang dikelola oleh instalasi farmasi itu berupa misalnya alat medis habis pakai atau peralatan non elektromedik. Misalnya ya, alat kontrasepsi, alat pacu jantung, implan, dan stent. Nah, sistem satu pintu itu merupakan suatu kebijakan kefarmasian ya, termasuk pembuatan formularium, pengadaan, dan pendistribusian sediaan farmasi, alkes, dan BMHP. Hal ini tentunya bertujuan untuk mengutamakan kepentingan pasien melalui instalasi farmasi. Artinya memang benar-benar instalasi farmasi itu dijadikan satu jalan aja ya untuk untuk memberikan suatu kualitas kehidupan yang lebih baik pada pasien ya. Sehingga dengan demikian semua sediaan farmasi, alkes, BMHP yang beredar di rumah sakit itu merupakan tanggung jawab instalasi farmasi, sehingga tidak ada pengelolaan sediaan farmasi ya, alkes, dan BMHP itu di rumah sakit yang dilaksanakan oleh selain instalasi farmasi itu sendiri. Nah, yang kemudian adalah pelayanan farmasi klinik. Tadi telah disampaikan apa-apa aja ya yang dilakukan yang meliputi dalam pelayanan farmasi klinik. Teman-teman bisa melihat di sini ya, mulai dari pengkajian pelayanan resep, apakah itu screening administrasi, screening farmaseutik ya, dan lain-lainnya. Nah, di sini ada juga visite atau konseling. Nah, teman-teman perlu tahu bahwa pelayanan farmasi klinik ini merupakan pelayanan langsung yang diberikan seorang farmasis kepada pasien dalam rangka meningkatkan outcome terapi dan meminimalkan risiko terjadinya efek samping obat. Nah, itu tujuan utamanya adalah keselamatan pasien ya, sehingga kualitasnya pasien itu menjadi lebih baik dan tentunya terjamin. Dalam penyelenggaraan standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit itu tentunya didukung oleh beberapa hal ya. Yang pertama di sini adalah adanya ketersediaan sumber daya kefarmasian ya, di mana misalnya itu adalah sumber daya manusia, ada sarana dan peralatan. Kemudian didukung juga oleh pengorganisasian ya, mana organisasi itu memang memiliki visi untuk melakukan sebagai pasien itu merupakan prioritas, sehingga keselamatan pasien itu lebih utama atau diutamakan. Kemudian didukung juga standar prosedur operasional tentunya. Nah, tentunya pengorganisasian ini itu harus menggambarkan suatu uraian tugas, fungsi, dan tanggung jawab ya, serta adanya hubungan koordinasi di dalam maupun di luar pelayanan farmasian yang telah ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit. Sedangkan SOP itu sendiri itu ditetapkan tentunya oleh pimpinannya atau direktur rumah sakit ya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tadi kita telah menyinggung terkait pelayanan kefarmasian itu didukung oleh adanya sumber daya ya tentunya. Nah, di sini kita berbicara terkait sumber daya manusia dan sarana dan peralatan. Jadi di instalasi farmasi itu harus
dimiliki seorang apoteker dan tenaga teknis kefarmasian ya, yang sesuai dengan beban kerja dan tugas penunjang lainnya. Hal ini untuk tercapainya sasaran dan tujuan instalasi farmasi itu. Nah, ketersediaan jumlah tenaga ya atau SDM di sana, apakah itu apoteker dan TTK, itu dipenuhi sesuai dengan ketentuan klasifikasi dan perizinan rumah sakit ya, yang hal ini tentunya ditetapkan oleh menteri. Nah, uraian tugasnya bisa tertulis dari masing-masing staf instalasi farmasi itu harus ada dan sebaiknya dilakukan peninjauan kembali minimal tiap 3 tahun ya, sesuai kebijakan dan prosedur di instalasi farmasi tersebut. Nah, di sini ya tadi disampaikan untuk SDM-nya itu ada seorang apoteker dan ada TTK. Nah, teman-teman udah tahu ya, misalnya apoteker itu lulusan farmasi yang ngambil profesinya lagi. Kemudian TTK itu tenaga teknis kefarmasian ya yang membantu ya seorang apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian ya. Apakah itu dari sarjana farmasi atau ahli media farmasi atau analis farmasi. Sedangkan untuk pekerjaan penunjang ya yang merupakan SDM juga. Nah, itu misalnya ada seorang operator komputer ya atau teknisi, kemudian ada tenaga admin, kemudian ada pembantu pelaksana seperti itu. Nah, tentunya untuk menghasilkan mutu pelayanan yang baik dan aman, maka dalam penentuan kebutuhan tenaga itu harus mempertimbangkan kompetensi yang disesuaikan dengan jenis pelayanan, tugas, fungsi, dan wewenang serta tanggung jawabnya masing-masing. Jadi, memang di instalasi farmasi rumah sakit itu merupakan suatu sistem di mana dalam sistem tersebut terdapat berbagai macam sumber daya manusia yang memiliki potensi atau skill di masing-masing profesinya. Seperti teman-teman lihat ya, telah dijelaskan seperti tadi. Nah, ini adalah persyaratan SDM ya. Misalnya pelayanan kefarmasian itu harus dilakukan oleh seorang apoteker dan dibantu oleh TTK. Nah, TTK ini itu merupakan di bawah supervisi seorang apoteker. Dan tentu keduanya, baik antara apoteker dan TTK itu harus memenuhi persyaratan adminnya yang telah diatur dalam undang-undang. Nah, instalasi farmasi itu tentunya harus dikepalai oleh seorang apoteker ya, atau diutamakan itu memiliki pengalaman kerja ya minimal 3 tahun. Seperti itu. Ini adalah persyaratan ya sumber daya manusia terkhusus untuk di lingkup kefarmasian ya. Nah, di sini bisa dilihat bahwa penempatan tenaga kefarmasian di rumah sakit itu di mana aja ya tempatnya. Yang pertama bisa ditempatin di pelayanan rawat inap, kemudian di rawat jalan juga bisa, kemudian di bagian unit logistik ya, di unit produksi steril atau di unit pelayanan informasi obat. Juga ditempatkan di pelayanan di ruang tertentu misalnya apakah itu di UGD, ICU ya atau PIO atau PCU seperti itu. Mungkin teman-teman ada yang bertanya ya, apa aja sih yang dilakukan seorang tenaga kefarmasian misalnya ditempatkan di rawat inap, rawat jalan dan seterusnya. Nah, misalnya di rawat inap itu pelayanannya itu berupa misalnya pelayanan farmasi yang manajerial ya dan klinik. Misal aktivitasnya itu pengkajian resep, penelusuran riwayat penggunaan obat atau rekonsiliasi obat ya. Bisa juga melakukan pemantauan terapi obat atau PIO. Kemudian ada konseling, edukasi, dan visite. Nah, idealnya itu dibutuhkan satu tenaga apoteker ya, di mana rasio perbandingan dengan pasiennya itu antara 1:30 pasien. Nah, sedangkan di rawat jalan yaitu meliputi pelayanan farmasi yang manajerial juga ya dan klinis tentunya dengan aktivitas nggak berbeda seperti di pelayanan rawat inap. Nah, rasio perbandingannya yaitu antara satu orang apoteker dibandingkan dengan 50 orang pasien. Selain itu, seorang tenaga farmasi itu ditempatkan di bagian logistik juga ya di sini ataupun di unit produksi steril atau di unit PIO. Nah, itu mereka melakukan
berbagai macam pekerjaan ya, misalnya untuk dispensing produksi-produksi steril ya, sebagai pemberi pelayanan informasi obat dan lain-lainnya. Nah, itu tergantung pada jenis aktivitas dan tingkat cakupan pelayanan di unit tersebut. Nah, kemudian yang terakhir ya, di ruang pelayanan tertentu misalnya di UGD, di ICU. Nah, itu diperlukan minimal ya satu tenaga apoteker ya. Seperti itu. Kemudian terkait sarana dan peralatan. Nah, di sini pada sarana itu ada yang sifatnya utama dan ada yang bersifat penunjang ya. Nah, dalam penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di rumah sakit itu ya harus ya perlu memang didukung oleh sarana ya yang tentunya memenuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Sarana ini yaitu harus menyatu dengan sistem pelayanan rumah sakit ya. Akan tetapi dipisahkan antara fasilitas untuk penyelenggaraan manajemen, pelayanan langsung kepada pasien, peracikan, produksi, dan laboratorium mutu yang dilengkapi dengan penanganan limbah. Nah, untuk peralatan itu sendiri, itu misalnya berupa peralatan kantor ya atau ATK, bisa juga sistem komputerisasi, kemudian produksi aseptic dispensing ya atau dispensing obat yang steril, kemudian dan terakhir adalah penyimpanan gitu. Nah, tentunya peralatan ini memerlukan ketepatan pengukuran yang harus dilakukan kalibrasi alat dan penerapan secara berkala oleh Balai Pengujian Kesehatan atau institusi yang berwenang. Nah, peralatan ini harus dilakukan pemeliharaan tentunya, kemudian dilakukan dokumentasi serta dievaluasi secara berkala dan berkesinambungan. Hal-hal itu dilakukan untuk menjamin peralatan-peralatan itu masih bisa digunakan dengan baik, ya tentunya dengan kualitas yang mumpuni sehingga pekerjaan kefarmasian itu dapat terlaksana dengan baik pula. Nah, di sini ya berbicara terkait fasilitas utama tadi ya yang menunjang pelayanan kefarmasian di rumah sakit itu terdiri misalnya ada ruang kantor atau administrasi, kemudian ada ruang penyimpanan, distribusi, ada ruang produksi, ada lab farmasi ya, ada juga ruang produksi yang non steril. Nah, di ruang kantor ya atau di ruang administrasi itu ada beberapa ruangan ya, misalnya ada ruang pimpinan, kemudian ada ruang staf ya, ada ruang kerja bagi administrasi dan tata usaha. Kemudian ada juga ruang meeting ya untuk pertemuan yang membahas nantinya terkait perihal-perihal yang berkaitan pada pelayanan farmasi di rumah sakit itu sendiri. Nah, untuk penyimpanan ini, nah itu bisa untuk penyimpanan misalnya alat kesehatan, ya, alat atau bahan medis habis pakai yang tentunya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan rumah sakit itu sendiri. Nah, serta harus memperhatikan kondisi sanitasinya, kemudian memperhatikan temperatur ruangan tersebut ya, apakah juga terpapar sinar cahaya secara langsung atau gimana, kemudian kelembabannya, ventilasinya gimana, kemudian tentunya ini harus ada pemisahan untuk menjamin mutu produk dan keamanan petugas tentunya. Misalnya di kondisi umum dan kondisi khusus ya untuk ruang penyimpanan ini ya. Jadi bisa dikatakan ini adalah gudang gitu loh. Kemudian di ruang distribusi ini, nah itu harus cukup ya untuk melayani seluruh kebutuhan sediaan farmasi ya, alkes dan bahan medis habis pakai. Nah, itu terdiri dari ruang distribusi pelayanan rawat jalan ya, di mana ada juga ruang pelayanan rawat inap. Nah, seperti itu. Dan untuk ruang konsultasi dan konseling ini itu harus ada karena sebagai sarana untuk seorang apoteker memberikan konsultasi dan konseling pada pasien dalam rangka meningkatkan pengetahuan ya atau memberikan edukasi-edukasi kepada pasien terkait obat atau penyakit yang
diderita. Seperti itu. Kemudian, teman-teman bisa melihat di sini adalah ruang pelayanan informasi obat. Nah, itu dilakukan di ruang terpisah tentunya dan sifat tersendiri, dan tentunya harus dilengkapi sumber informasi dan teknologi komunikasi. Nah, itu bisa berupa bahan pustaka ya tentunya, dan tentunya difasilitasi dengan telepon seperti itu. Kemudian, untuk fasilitas penunjang dalam kegiatan pelayanan di instalasi farmasi rumah sakit itu terdiri atas ruang tunggu pasien, kemudian ada ruang penyimpanan dokumen atau arsip, ya, resep, alkes, BMHP yang rusak, kemudian disediain juga tempat penyimpanan obat di ruang perawatan, kemudian ada juga tentunya toilet ya, dan kamar mandi khusus untuk staf. Nah, ini merupakan fasilitas-fasilitas penunjang dalam kegiatan pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Nah, ini merupakan minimal ya yang tersedia di rumah sakit terkait peralatan penunjangnya itu, ya, tersedia peralatan penyimpanan ya atau peracikan dan pembuatan obat steril maupun non steril. Tersedia peralatan kantor, kemudian kepustakaan yang memadai, lemari penyimpanan khusus narkoba ya atau narkotika, kemudian ada lemari pendingin dan pendingin ruangan, serta penerangan sarana air, ventilasi, dan sistem pembuangan limbah. Yang terakhir adalah tentunya harus dipasangin alarm gitu. Nah, fasilitas peralatan itu harus memenuhi syarat ya, terutama untuk perlengkapan peracikan ya. Yang disebutkan tadi ini benar-benar harus memenuhi syarat untuk ini, karena kenapa? Ya takutnya jika nggak memenuhi syarat, nah produk-produk yang dikeluarkan dari ruang tersebut tidak mampu atau tidak memiliki efek terapeutik yang nggak maksimal atau optimal karena sudah adanya kontaminasi baik itu dengan lingkungannya maupun hal-hal yang pada produk-produk itu sendiri. Nah, kemudian fasilitas peralatan itu harus dijamin sensitif ya pada pengukuran dan tentunya memenuhi persyaratan dan penerapan dan serta kalibrasi. Dan ini harus dilakukan setiap tahunnya tentunya. Kemudian selanjutnya, pengorganisasian di dalam suatu rumah sakit. Tentunya pengorganisasian itu harus mencakup penyelenggaraan pengelolaan sediaan farmasi, alkes, dan BMHP. Kemudian juga meliputi pelayanan farmasi klinik dan manajemen mutu. Dan tentunya itu harus bersifat dinamis, dapat direvisi sesuai kebutuhan dan tetap menjaga mutu. Nah, di sini ada tiga bagian terkait pengurusan rumah sakit. Yang pertama adalah instalasi farmasi itu sendiri, kemudian ada komite atau tim farmasi dan terapi, dan ada komite tim yang lainnya yang masih terkait dengan kefarmasian di instalasi farmasi rumah sakit. Nah, misalnya berbicara terkait instalasi farmasi, nah itu bertugas untuk menyelenggarakan, mengatur, dan mengawasi seluruh kegiatan pelayanan kefarmasian di rumah sakit dan tentunya harus sesuai dengan prosedur dan etika profesi. Selain itu juga melaksanakan pengelolaan sediaan farmasi, alkes, dan BMHP. Nah, apakah itu efektif, aman, bermutu, dan efisien? Dan juga instalasi farmasi itu bertujuan atau bertugas melaksanakan pengkajian dan pemantauan penggunaan sediaan farmasi ya, alkes, dan BMHP. Guna itu memaksimalkan efek terapi dan keamanan serta meminimalkan risiko terjadinya efek samping obat atau hal-hal yang tidak diinginkan. Serta instansi farmasi itu juga bertugas melaksanakan komunikasi, edukasi, dan informasi dan memberikan rekomendasi kepada dokter tentunya, perawat, dan pasien seperti itu. Nah, dalam pengurusan rumah sakit itu
dibentuk dibentuk komite ya atau tim farmasi dan terapi. Nah, ini merupakan unit kerja dalam memberikan rekomendasi kepada pimpinan rumah sakit mengenai kebijakan penggunaan obat di rumah sakit tersebut. Nah, tentunya ini beranggotakan dari dokter ya yang mewakili semua spesialisasi yang ada, kemudian ada apoteker juga sebagai tenaga kesehatan lainnya. Kemudian, komite tim farmasi dan terapi ini harus dapat membina hubungan kerja dengan komite-komite lain di dalam rumah sakit ya. Seperti itu. Tentunya kita melihat bahwa komite tim farmasi dan terapi ini ya saat ini harus diketuai oleh seorang dokter atau seorang apoteker, salah satu di antara mereka. Nah, jika diketuai oleh dokter, maka sekretarisnya adalah apoteker. Nah, apabila diketuai oleh apoteker, maka sekretarisnya adalah dokter. Seperti itu. Nah, untuk komite ya tim komite yang lain yang masih terkait itu melakukan atau bertugas untuk pengendalian infeksi rumah sakit. Kemudian meninjau keselamatan pasien rumah sakit ya, mengevaluasi mutu pelayanan kesehatan rumah sakit, kemudian perawatan-perawatan paliatif dan bebas nyeri, kemudian penanggulangan misalnya penyakit-penyakit yang berbahaya atau AIDS ya, kemudian bisa juga sebagai bertugas dalam program pengendalian resistensi antimikroba ya, seperti itu. Itu merupakan komite-komite tim yang lain yang terkait dalam suatu pekerjaan kefarmasian di instalasi farmasi rumah sakit. Jadi bisa dikatakan ini saling berkaitan ya, saling berkolaborasi untuk mencapai hal yang diinginkan dalam meningkatkan kualitas hidup pasien. Selain itu, tentunya di rumah sakit itu ada pengendalian mutu pelayanan kefarmasian. Nah, tujuannya adalah untuk menjamin pelayanan kefarmasian yang sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan upaya perbaikan kegiatan yang akan datang. Nah, pengendalian ini harus terintegrasi dengan program pengendalian mutu pelayanan kesehatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan, seperti itu. Nah, kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam pengendalian mutu pelayanan kefarmasian terdiri atas perencanaan, ya, misalnya menyusun rencana kerja dan cara monitoring dan evaluasi untuk peningkatan mutu sesuai target yang ditetapkan. Kemudian ada pelaksanaan, misalnya monitoring dan evaluasi capaian pelaksanaan rencana kerja. Kemudian ada tindakan hasil monitoring dan evaluasi, misalnya melakukan perbaikan kualitas pelayanan sesuai target yang ditetapkan, meningkatkan juga kualitas pelayanan jika capaian sudah memuaskan. Dalam pelaksanaan pengendalian mutu pelayanan kefarmasian, itu dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi. Nah, itu harus dapat dilaksanakan di instalasi farmasi itu sendiri ya, atau dilakukan oleh tim audit yang internal. Nah, monitoring dan evaluasi ini merupakan suatu pengamatan dan penilaian yang secara terencana, sistematis, dan terorganisir sebagai feedback perbaikan sistem dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan. Nah, teman-teman bisa melihat monitoring dan evaluasi itu dilakukan berdasarkan waktu dan di sini ada metode-metode apa yang digunakan dalam melakukan monitoring dan evaluasi tersebut. Nah, misalkan evaluasinya dilakukan atau monitoringnya dilakukan berdasarkan waktu. Nah, itu di sini ada bentuk prospektif, kemudian ada konkuren, kemudian ada yang bersifat retrospektif. Nah, prospektif itu program yang dijalankan sebelum pelayanan dilaksanakan. Yang misalnya adalah standar prosedur operasional atau pedoman.
Dan untuk konkuren itu program yang dijalankan bersamaan dengan pelayanan dilaksanakan. Contoh, memantau kegiatan konseling apoteker, pastikan resep oleh asisten apoteker. Nah, sedangkan untuk retrospektif, itu sifatnya program yang pengendaliannya yang dijalankan setelah pelayanan dilaksanakan. Contoh misalnya adalah survei konsumen, atau laporan mutasi barang, atau audit internal. Kemudian, berbicara terkait metode-metode yang digunakan, nah di sini ada audit atau pengawasan. Nah, itu dilakukan terhadap proses hasil kegiatan apakah sudah sesuai dengan standar. Kemudian review, ya, itu dilakukan terhadap pelayanan yang telah diberikan, misalnya penggunaan sumber daya atau penulisan-penulisan resep. Kemudian survei, nah itu untuk mengukur kepuasan pasien, dilakukan dengan angket atau wawancara langsung. Dan yang terakhir adalah metode observasi. Nah, ini metode yang merupakan metode yang dilakukan terhadap kecepatan pelayanan, misalnya lama ngantri atau ketepatan penyerahan obat. Nah, ini merupakan ya tahap-tahap yang dilakukan dalam monitoring dan evaluasi pengendalian mutu di suatu instalasi farmasi rumah sakit yang berdasarkan waktu dan metode-metode yang digunakan ada audit, review, survei, dan observasi. Baik teman-teman, itu merupakan materi yang singkat terkait pekerjaan farmasian di instalasi rumah sakit, ya tentunya mengacu pada standar yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan. Semoga materi ini dapat menambah wawasan teman-teman sekalian, terkhusus kepada saya sendiri yang masih fakir ilmu. Jika terdapat berbagai macam kekurangan dalam proses penyampaian serta penyampaian slide, mohon dimaafkan karena kami masih sangat jauh dari kesempurnaan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.